Puji Tuhan. Shalom semua saudara. Haleluya. Kita adalah tubuh Kristus Yesus. Siapa yang merasa tubuh Kristus Yesus? Angkat tanganmu. Amin. Yang di rumah, engkau adalah tubuh Yesus Kristus. Berarti yang menjadi kepala adalah Tuhan Yesus. Kita adalah tubuhnya. Kenapa Tuhan Yesus harus membutuhkan tubuh? Ya, kemarin sudah saya jelaskan bahwa Tuhan membutuhkan tubuhnya. Ya, karena Dia harus menyelamatkan tubuh, menyelamatkan manusia. Yang mana manusia sudah hancur, sudah menjadi milik iblis. Ya, yang sebetulnya manusia diciptakan adalah menjadi tubuh dari Allah Bapa yang tidak kelihatan, tapi kelihatan sekarang ada di bumi, yaitu lewat saudara dan saya. Allah adalah roh, tidak ada yang bisa melihat Allah. Allah Bapa adalah roh, karena itu Dia menciptakan manusia yang bisa dilihat wujudnya, yang bisa kelihatan, bisa saling melihat, bisa kelihatan. Sehingga kerajaan surga yang tak kelihatan itu bisa nampak, bisa kelihatan. Rancangan semula dari awal Allah Bapa menciptakan manusia, menciptakan bumi ini adalah supaya kerajaannya yang tak kelihatan itu menjadi ada, menjadi kelihatan. Itu dasar rancangan dari Tuhan menciptakan langit dan bumi, menciptakan seisinya, dan Dia menciptakan manusia supaya tubuhnya bisa Dia diami, supaya tubuhnya itu bisa Dia tinggal, dwell di dalam tubuh yang Dia ciptakan. Tidak di batu, tidak di pohon, tidak di binatang, tapi di manusia yang Dia bentuk, yang Dia ciptakan dengan tangannya sendiri. Dia membentuk dengan tangannya sendiri. Berarti Dia mengingini, Dia menghendaki bentuk wajah, bentuk badan yang sesuai dengan kehendaknya untuk Dia diami, untuk Dia bisa tinggal. Bukan rencana daripada siapapun, malaikat tidak ada, tapi adalah keinginannya Dia sendiri. Dia membentuk sedemikian rupa yang Dia inginin. Berarti saudara semua, kalau hari ini bentuk wajahmu begitu, begini, ya, matamu begitu, hidungmu begini, ya, itu semua sudah dikehendaki oleh Tuhan Allah Bapa. Amin. Jangan ada yang berani mengubahnya. Jangan ada yang berani membentuknya dengan kesenangannya Dia sendiri. Mau menciptakan sendiri. Jangan. Engkau diciptakan serupa dengan gambar Allah. Dia membentuknya itu sukar, saudara. Lalu saudara gak puas, kemudian saudara ganti sendiri, operasi sendiri. Sedangkan Dia membentuk sedemikian rupa, cantik, sempurna, supaya Dia bisa tinggal, supaya Dia bisa ada dan kelihatan. Dia yang tidak kelihatan, yang adalah roh yang tidak nampak itu bisa kelihatan. Tujuannya di situ. Makanya Tuhan membutuhkan tubuh, karena Dia yang menciptakannya. Tapi tubuh manusia ini dihancurkan. Image manusia ini dihancurkan, sehingga sudah tidak seperti image dari Sang Penciptanya lagi. Sudah sama dengan dunia. Yang menghancurkan adalah dunia, iblis, penguasa dunia. Dia yang menghancurkan. Jadi mukanya sudah menjadi sama dengan dunia, hatinya menjadi sama dengan dunia, keinginannya menjadi sama dengan dunia. Jadi tidak heran kalau ada orang yang kepinginnya menjadi sama dengan dunia. Karena memang sudah dihancurkan, dirusak oleh penguasa dunia. Namun Tuhan
yang menciptakan manusia sejak awal tidak cukup puas dengan begitu saja. Dia berusaha terus bagaimana caranya untuk bisa mengembalikan semuanya itu menjadi sama dengan dia lagi. Menjadi sama serupa dengan dia. Ya, kita udah membahas itu. We are one, menjadi sama. Yesus mau semua orang yang dibawa kepada Yesus, yang berasal dari Bapa, dimiliki oleh Bapa, dibawa kepada Yesus menjadi sama seperti Yesus dengan Bapa, menjadi satu, sama seperti Yesus dengan Bapa. Tetapi sekarang kita bukan hanya dikehendaki untuk menjadi satu, sama, tapi menjadi kembali lagi menjadi satu tubuh yang utuh. Tubuh kita menjadi utuh kembali, tubuh kita menjadi utuh kembali. Setiap pribadi masing-masing tubuhnya menjadi utuh. Dan setiap pribadi masing-masing setelah utuh, tubuhnya menjadi utuh, menjadi satu kesatuan tubuh Kristus Yesus. Amin. Sekali lagi kita harus membaca dalam Efesus 5. Ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti istri adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Kudus dan tidak bercela. Yesus menghendaki tubuhnya menjadi kudus dan tidak bercela. Yesus yang adalah kepala dan jemaat itu adalah tubuhnya, itu dikehendaki kudus tak bercela. Dengan demikian dia perlu merawatnya, dia perlu memandikannya, mengasuhnya, merawatnya, supaya tubuhnya cemerlang. Saudara dan saya adalah anggota tubuh Kristus Yesus, dan kita semua adalah tubuh Kristus Yesus. Dia adalah kepalanya. Amin. Namun kadang-kadang saudara tidak merasa. Saudara lupa. Kita bisa lupa kalau kita ini adalah tubuhnya Tuhan Yesus. Seringkali kita ini lupa kalau kita ini adalah milik daripada Tuhan Yesus Kristus. Seringkali kita ini lupa kalau tubuh kita ini bukan milik kita lagi. Kita tuh suka lupa. Kita pikir kita yang memilikinya. Kita pikir kita yang menjadi pemiliknya, menjadi kepalanya. Sedangkan kita ini tidak punya apa-apa. Kita tidak memiliki apa-apa. Kita dimiliki oleh Kristus. Dia kepala. Kepala itu memiliki semuanya. Dari hari ke hari seringkali kita itu lupa. Betul gak? Saudara pernah seringkali lupa kan? Kemudian ketika bangun tidur atau mau aktivitas sudah langsung lakukan ini. Seakan-akan lupa bahwa engkau ini ada yang memiliki. Seakan-akan lupa bahwa engkau ini bukan milikmu sendiri. Mulai atur jadwal semuanya dengan sekenak hatinya. Atur semuanya. Merasa bahwa engkau lah kepala itu. Engkau adalah kepala dari tubuh ini. Sampai akhirnya kita mengalami sesuatu. Baru kita menyerah. Ya Tuhan, terjadi seperti ini. Terjadi ini. Baru kita sadar. Berapa lama, berkali-kali dalam kehidupan kita seringkali lupa bahwa tubuh kita ini adalah anggota dari tubuh Kristus. Tubuh kita ini adalah tubuhnya Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tahu ini dikehendaki apa? Kudus, tak bercacat, tak bercela.
Oleh karena itu Tuhan mencurahkan rohnya kepada kita. Bukan hanya kita dibaptis ketika kita bisa mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kemudian kita dibaptis dengan air. Tapi kita perlu dibaptis dalam roh. Kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita perlu lagi menerima baptisan roh. Karena dengan Roh Kudus inilah Dia terus menerus memenuhi kita. Dia terus menerus mencurahkan rohnya. Sehingga kita dipenuhi. Tubuh ini dipenuhi, tidak tubuh yang kosong, tapi dipenuhi. Dipenuhi bukan dipenuhi dengan hawa nafsu, tapi dipenuhi dengan segala kepenuhan Dia. Yaitu segala keinginannya Tuhan Allah Bapa, segala perasaan daripada Tuhan Allah Bapa, segala kehendak daripada Tuhan Allah Bapa. Itu memenuhi saudara dan saya, karena kita adalah tubuhnya. Tapi di dalam kehidupan kita kayak gak mau dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Kita gak mau kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita masih dipenuhi dengan segala ambisi kita. Kita masih dipenuhi terus dengan segala keinginan-keinginan kita. Dikuduskan di sini. Jadi tak bercacat, tak bercela. Jemaat yang kudus, tak bercacat, tak bercela, cemerlang. Sebagai tubuhnya, tubuh Yesus Kristus yang dikasihi. Tuhan Yesus mengasihi tubuhnya, saudara, seperti suami yang benar mengasihi istrinya. Suami yang benar di hadapan Tuhan Yesus Kristus, dia mengasihi istrinya. Seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Kita dikasihi. Tidak ditinggalkan demikian. Tidak dibiarin tanpa dirawat. Tapi setiap hari dimandiin. Setiap hari disucikan. Dipelihara. Tapi yang dipelihara, yang disucikan ini kadang-kadang tidak mau. Tidak mau merasa, kok setiap hari mandi? Kok setiap hari dibersihkan? Kok setiap hari kena terus? Kok setiap hari harus dirawat? Ya, kalau dirawat emang gak enak. Digosok semuanya, apalagi kalau itu adalah mempelai, calon mempelai, dan itu adalah istri raja, calon istri raja. Wow, perawatannya luar biasa. Banyak yang tidak mau. Rasul Paulus juga menasihatkan kepada jemaat di Korintus bahwa banyak di antara mereka yang sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, tetapi mereka kembali lagi dalam kehidupan yang lama. Mereka lupa bahwa mereka itu sudah dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Rasul Paulus memberitakan Injil di jemaat Korintus, di jemaat Korintus itu sudah banyak sekali berhala-berhala. Banyak sekali kehidupan yang begitu free sex, yang sebegitu bebasnya. Tapi ada banyak jemaat juga yang bertobat atas pemberitaan daripada Rasul Paulus. Tapi kemudian kembali lagi mereka jatuh dalam dosa seperti itu. Karena Rasul Paulus memberikan peringatan, memberikan teguran, nasihat. Di dalam 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam roh Allah kita.
Ada dulu mereka seperti itu semua. Orang cabul, penyembah berhala, pemburit, kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu, banci, berzina. Itu mereka semua itu di situ di jemaat itu. Yang menjadi satu tubuh Kristus. Dulunya mereka gitu. Rasul Paulus katakan kamu dahulu gitu. Hidupmu seperti itu. Tapi kamu sudah memberi dirimu sekarang untuk disucikan. Telah dikuduskan, dibenarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam roh Allah kita. Rasul Paulus mengingatkan, kamu dulu melakukan segala percabulan. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan tubuhmu. Kamu sudah lakukan itu. Tetapi kamu sudah memberikan tubuhmu ini kepada Kristus Yesus. Sudah kamu percaya dan memberikan tubuhmu. Sudah dikuduskan. Dan Rasul Paulus menasihatkan lagi, jangan sesat. Jangan sesat. Jangan mau kamu disesatkan lagi. Jangan mau kamu dibawa lagi oleh lingkungan, oleh kelompok-kelompok untuk kembali lagi. Jangan sesat. Di ayat yang ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kau ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya dengan perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Tubuh penting bagi Tuhan Allah Bapa, saudara. Penting sekali. Karena Dia yang menciptakan. Kalau tidak penting, buat apa Dia ciptakan tubuh manusia? Penting sekali tubuh ini. Tetapi tubuh ini untuk siapa pentingnya? Untuk Tuhan. Tubuh ini bukan untuk manusia. Tubuh ini bukan untuk dosa. Tubuh ini bukan hanya untuk makanan. Ya, makanan untuk tubuh, untuk perut. Perut untuk makanan. Tapi kedua-duanya memang akan binasa, saudara. Akibat dosa. Makanan juga binasa, tubuh ini juga akan dibinasakan oleh Tuhan Allah Bapa. Siapapun tubuh ini harus mati. Tetapi tubuh tetap untuk Tuhan. Bukan untuk dosa percabulan. Bukan untuk iblis. Tapi tubuh ini adalah untuk Tuhan. Karena tubuh ini adalah tubuhnya, huruf besar, milik Kristus. Amin. Pada saat itu jemaat di Korintus, mungkin ada beberapa yang kembali lagi jatuh dalam dosa percabulan. Jatuh dalam dosa seksual. Jatuh lagi dalam dosa kedagingan, hawa nafsu. Mereka pikir
Yang penting hatiku untuk Tuhan Yesus. Yang penting aku percaya Tuhan Yesus. Yang penting aku sudah dibaptis. Yang penting aku sudah melayani. Ini toh tubuh akan binasa. Jadi gak apa-apa kan aku dengan bergaul dengan perempuan-perempuan sesukanya, dengan hubungan seksual yang tidak sepantasnya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu adalah seksual yang imoralitas, yang tidak sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Mereka pikir oke, gak masalah. Itu kan tubuh ini kan juga katanya binasa, tidak ada sesuatu pun darah dan daging akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi gak masalah lah. Apakah demikian? Ada sebagian yang menyatakan demikian. Makanya Rasul Paulus menyatakan dengan tegas, menasihati dengan tegas, bahwa tubuh adalah milik Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Diingatkan terus oleh Rasul Paulus. Bukan hanya ketika kamu dibaptis, kamu jadi milik Kristus. Tapi tubuhmu adalah milik Kristus. Tubuhmu adalah anggotanya tubuh Kristus. Apakah kamu mau menyerahkan tubuhmu untuk percabulan? Tidak, Rasul Paulus katakan. Sekali-kali tidak. Bahwa tubuh ini di mana Kristus Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup dan Allah Bapa itu tinggal di dalam tubuh ini. Kalau tubuh ini adalah bagian, maksudnya anggota dari tubuhnya banyak orang semua di seluruh dunia, kemudian diserahkan kepada dosa seksual, biar aja menjadi satu demikian, berarti kita membawa Roh Allah melakukan itu. Di ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikat dirinya dengan perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Tidak tahukah kamu bahwa ketika kamu melakukan dosa percabulan, itu kamu menjadi satu dengan dia? Satu tubuh. Mau laki-laki, mau perempuan, mau laki-laki dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu sama. Itu dosa seksual, itu adalah percabulan. Ketika kamu melakukan itu, kamu mengikatkan diri bukan dengan orang itu, tapi dengan dosanya, tapi dengan iblis, menjadi satu. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Mengikatkan dirinya dengan Tuhan. Setiap orang yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan, dia menjadi satu roh dengan Tuhan. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain, semua tentang seksual, impurity, semuanya itu dosa seksual, itu semua itu dilakukan itu di dalam tubuh. Tetapi dosa yang lain itu di luar. Tapi ketika engkau melakukan dosa, setiap dosa percabulan itu di dalam. Sedangkan yang di dalammu siapa? Roh Allah. Roh Allah. Ini Rasul Paulus mengingatkan bukan kepada orang dunia loh, tapi kepada orang yang sudah menerima Yesus Kristus. Dan kepada jemaat yang adalah tubuh Yesus Kristus. Rasul Paulus mengingatkan kembali, jauhkan, karena mereka di dalam perkumpulan mereka, di dalam ibadah mereka, ada yang mereka melakukan ibadah, di dalam ibadah dosa seksual ini, percabulan. Maka Rasul Paulus katakan, jauhkanlah darimu, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Karena setiap orang yang melakukannya,
dia melakukan berdosa terhadap dirinya sendiri. Diingatkan, gak tahukah kamu, tidak tahukah kamu bahwa di dalam tubuhmu itu engkau adalah bait roh Allah, bait roh kudus. Roh kudus yang dapat dari mana? Diperoleh dari mana? Diperoleh dari Allah itu sendiri yang menciptakan kamu. Itu tinggal di dalam. Ketika kamu melakukan dosa seksual, itu kamu ada roh Allah di sini. Dan kamu adalah anggota tubuh Kristus. Berarti dosanya itu di dalam, saudara. Dan Rasul Paulus tegaskan lagi, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu sudah dibayar. Dibayar mahal, lunas lagi, saudara. Dibayar oleh apa? Enggak pakai uang. Mungkin kalau ada orang-orang yang melakukan dosa prostitusi, mereka dibayar. Ya. Ada yang melakukannya itu dibayar dengan uang, dibayar dengan dinaikkan gajinya, atau dibayar mendapat posisi, mendapat kelancaran. Ini banyak sekali di dunia melakukan hal tersebut. Untuk bisa sukses di dunia vokal, nyanyi, mereka harus melakukan dosa percabulan. Dibayar dengan kamu sukses, tapi kamu harus melakukannya. Tidak sekali-sekali, saudara. Ini Rasul Paulus bukan berbicara kepada dunia, no, tapi jemaat, yaitu engkau. Jemaat Kristus di gereja-gereja sekarang. Mereka bebas sepertinya. Mereka melakukan seperti itu. Oh, it's okay, gak apa-apa, gak masalah. Yang penting tetap pelayanan jalan. Yang penting tetap aku ke gereja. Tetap aku berdoa. Tetap aku memiliki hubungan dengan Kristus. Tapi terus-menerus melakukan dosa percabulan. Seksual yang tidak benar. Free sex. Belum lagi dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Bebas. Yang penting aku melayani Tuhan. Yang penting aku percaya Yesus Kristus. Tidak, Rasul Paulus katakan. Tidak bisa demikian. Gereja Tuhan, tubuh Kristus harus tegas seperti Rasul Paulus katakan. Tidak, sekali-kali tidak akan bisa. Jauhkanlah dirimu dari segala dosa itu. Artinya bebaskan, keluar. Jangan melakukannya lagi. Kamu sudah dibeli, harganya lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah. Bukan hanya dengan suaramu, bukan hanya dengan rohmu, tapi juga dengan tubuhmu. Ini penting tubuh kita. Berapa banyak sekarang gereja-gereja, wow, mereka memuliakan Allah, tubuhnya juga seperti itu. Mereka pikir memuliakan Tuhan itu dengan begitu. Banyak sekali penampilan-penampilan, pakaian-pakaian yang begitu, wow, luar biasa sensual sekali. Tapi melayani, menyanyi untuk Tuhan. Bukan begitu caranya engkau memuliakan Tuhan dengan tubuhmu. Dandanannya melebihi daripada artis, pakaiannya. Ketika Tuhan berbicara di sini lewat Rasul Paulus, kamu sudah dibeli dengan harga yang lunas, dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu, tapi bukan dengan tubuh sensualmu, tapi bukan dengan tubuh jasmanimu yang begitu engkau berikan. Engkau dandani yang demikian mengikuti hawa nafsumu. Tapi betul-betul kita harus memuliakan Tuhan Allah Bapa dengan tubuh kita yang sudah kita persembahkan. Roma 12 ayat 12 ayat 1 dan 2. Yang sudah engkau persembahkan menjadi korban yang hidup. Tubuh yang ikut segala kehendak daripada
Tuhan Allah Bapa. Bukan maunya sendiri. Kita gak sadar. Gereja Tuhan hari-hari akhir ini tidak sadar. Tidak merasa berdosa. Karena mereka sepertinya tidak melakukan. Memang tidak nampak dosanya. Sembunyi di dalam penampilan. Sembunyi di dalam keindahan. Sembunyi di dalam kemewahan, keindahan gereja. Sembunyi di dalam banyaknya jemaat. Sembunyi, tertutup. Demikian juga dosa seksual itu di dalam. Percabulan itu di dalam. Tapi roh Allah yang di dalam kamu tahu kalau kamu melakukannya. Rasul Paulus tahu. Jemaat di Korintus melakukan dosa percabulan. Tahu. Walaupun ditutup. Tetap datang dalam ibadah. Tapi mereka melakukannya. Sekarang banyak sekali tertutup. Dengan hadirnya di dalam ibadah. Tertutup dengan tetap hadirnya. Tertutup dengan tetap melayani. Tetapi di dalamnya ada dosa percabulan itu. Tubuh Kristus dirusak. Anggota tubuh Kristus menyerahkan dirinya kepada dosa. Sedangkan Yesus Kristus setiap hari dia membersihkan, menyucikan. Dia mengendaki tubuhnya ini kudus, tak bercacat, tak bercela. Tapi dengan seenaknya saja, kita yang sudah mendapat sepertinya kasih karunia dari Tuhan, seenaknya saja kita membawa diri kita ke dalam dosa percabulan. Dan hamba-hamba Tuhan melihat itu membiarkan saja. Gak apa-apa, yang penting melayani. Gak apa-apa, yang penting datang ke gereja. Gak apa-apa. Ya, dibiarkan semua kawin sama jenis, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Dibiarkan sekarang. Takut kalau jemaatnya lari. Takut kalau tidak dikatakan sebagai gereja yang apa istilahnya? Relevan. Ya. Takut kalau dikatain gerejanya tidak mendunia. Ya, justru harusnya engkau takut kepada Tuhan Allah Bapa. Engkau takut karena engkau kembali lagi serupa dengan dunia. Bertobatlah gereja Tuhan. Bertobatlah hamba-hamba Tuhan. Bertobatlah. Luruskan jemaat anggota Kristus. Seperti Rasul Paulus berani berkata, jangan sesat. Orang yang seperti itu semuanya. Yang kita baca tadi. Orang cabul, penyembah berhala, berzina, banci, pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan sesat. Jangan dikatakan gak apa-apa kamu tetap masuk dalam kerajaan. Gak apa-apa kamu tetap selamat. Tidak. Sebagai hamba Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus, engkau harus berani menyatakan jangan sesat. Sekali orang mengikatkan diri dengan dosa percabulan, maka itu terus dia menjadi satu tubuhnya dengan dosa tersebut. Yang mana di dalam tubuhmu ada roh Allah. Dikehendaki untuk kudus, tak bercacat, tak bercela. Bertobat saudara. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah anggota tubuh Kristus? Saudara berani menyampaikan hal ini? Engkau sebagai hamba Tuhan berani engkau menasihatkan seperti Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Korintus? Harus saudara. Kalau tidak berani berarti engkau bukan hambanya Tuhan. Sebagai hamba Tuhan engkau harus berani menyampaikan firman Tuhan, kebenaran di atas kebenaran. Menara doa katakan kepada saudara semua. Tidak tahukah engkau bahwa engkau adalah bait Allah? Tidak tahukah engkau bahwa engkau adalah anggota tubuh Kristus?
Jangan beri dirimu masuk dalam dosa percabulan. Dosa seksual. Oh, saya tidak melakukannya. Saya tidak selingkuh. Saya tidak berzina. Tetapi dalam pikiranmu, di dalam tempat tertutup engkau sendiri. Sekarang mudah banget saudara melakukan dosa percabulan. Dengan online itu sekarang mudah saudara. Tidak keluar kamar. Tidak kemana-mana, tidak di kamar hotel, di online aja. Bisa itu terjadi semuanya saudara. Nah itu kalau engkau yang melakukan hal ini, bertobat, sadar bahwa engkau adalah anggota tubuh Kristus. Gak perlu ke hotel, gak perlu kemana-mana, di kamarmu engkau bisa melakukan dosa percabulan ini. Tanpa keluar kemana-mana, karena itu hati-hati para orang tua. Kalau anakmu tidak pernah keluar kamar, tapi terus dia melihat laptop segala macam, melihat komputer, hati-hati. Kayaknya engkau melihat, anakku baik banget, tidak pernah keluar kamar, tidak pernah kayak ini. Tunggu dulu, apa yang dia lakukan di dalam kamar? Engkau harus selidiki, engkau harus tahu apa yang sedang dia lakukan. Jangan kau ada, anakku baik, di dalam terus anakku baik. Lihat apa yang dia lakukan. Secara fisik, anak ini baik, ini melayani Tuhan terus, kelihatan setiap hari terus aktif di gereja, aktif di perkumpulan, di persekutuan. Tapi coba lihat di gadgetnya, di laptopnya, apa yang dia lakukan, apa yang dia buka. Kalau engkau sebagai orang tua yang adalah anggota tubuh Kristus juga tidak berani menegur anakmu, kalau engkau adalah orang tua yang juga adalah tubuh Kristus tidak berani menasihatkan orang yang sedang melakukan dosa seksual, berarti engkau tidak mempedulikan anggota tubuh Kristus yang lain. Engkau biarkan orang lain itu berdosa, berarti engkau tidak peduli. Mereka adalah anggota tubuh Kristus. Sedangkan kita kemarin saya katakan satu anggota di dalam tubuh ini sakit, kita ikut sakit. Kalau ada orang yang sedang berdosa, kalau engkau cuek aja, engkau masa bodoh, berarti engkau tidak peduli dengan anggota tubuh Kristus. Dan engkau bukan anggota tubuh Kristus. Sebab kalau engkau adalah tubuh Kristus, engkau memperhatikan anggota, walaupun itu yang kecil. Kalau dia sedang berdosa, kalau ia melakukan dosa, engkau memperhatikan dan engkau menasehatinya. Seperti Rasul Paulus ini, dia menasehati gereja jemaatnya di Korintus. Dia berani menasehati, jauhilah dirimu, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Jangan sesat. Menasehati, ingatlah kamu adalah tubuh Kristus. Ingatlah kamu, tubuhmu adalah bait Allah. Ingatkan mereka saudara. Ingatkan mereka bahwa mereka sudah dibeli dengan harga yang mahal. Ingatkan mereka bahwa mereka sudah dibayar lunas. Ingatkan mereka bahwa mereka bukan milik mereka sendiri. Ingatkan anakmu, ingatkan suamimu, ingatkan temanmu, ingatkan orang tuamu. Ingatkan sahabatmu, ingatkan semuanya bahwa mereka sudah dibayar lunas. Katakan lunas. Dan mereka dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu wow banget loh saudara kalau engkau dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau cuman orang dunia yang memilikinya, mau presiden kah, mau raja di dunia, kalau mereka saja yang memiliki, itu bisa binasa, habis semuanya. Tapi engkau dimiliki oleh raja di atas segala raja. Engkau dimiliki oleh Kristus Yesus itu sendiri. Dan engkau adalah tubuhnya. Luar biasa saudara. Jadi saudara lihat, kalau ada kaca hari ini ada cermin, lihat. Rupamu bagaimana? Bentuk hidungmu bagaimana? Bentuk matamu bagaimana?
bentuk mulutmu bagaimana, badanmu bagaimana, mau tinggi, mau pendek, mau besar, mau kecil. Itu semua adalah dimiliki oleh Bapa di atas segala raja itu sendiri. Mereka bertiga, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tinggal di dalammu. Amin. Karena engkau tubuhnya. Jangan menyesal, ya kenapa hidungku begini, ya kenapa mataku begini, ya kenapa mulutku begini. Engkau diciptakan serupa dengan gambarnya. Amin. Dan engkau adalah tubuhnya. Yang kudus itu, yang dikuduskan, yang disucikan, yang dimandikan setiap hari, yang dirawat, dipelihara. Dan untuk apa dia merawat dan memelihara kita? Supaya dia tinggal diam di dalam kita. Amin. Supaya rohnya, Roh Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kita menjadi satu dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kita adalah tubuhnya. Amin. Jadi saudara, kalau dunia gak puas saudara. Dunia tidak merasa puas dengan apa yang ada mereka terima. Dunia tidak merasa puas dengan tubuhnya. Makanya itu mereka operasi semua. Ganti, yang laki ganti jadi perempuan. Yang perempuan ganti jadi laki. Hidungnya diganti, diubah, disamakan dengan yang ini semuanya jadi sama. Mereka mau seenaknya sendiri, itu dunia. Tetapi tidak demikian dengan saudara dan saya yang adalah anggota tubuh Kristus. Amin. Rasul Paulus tegas katakan tidak kepada orang-orang yang mau menyerahkan dirinya, mau menyerahkan anggota tubuh Kristus untuk kepada dosa percabulan. Sekali-kali tidak. Rasul Paulus katakan dengan tegas, tidak. Demikian juga seharusnya gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gembala sidang, gembala-gembala, kakak-kakak rohani, pemimpin rohani harus berani berkata tidak kepada anggota tubuh yang mau menyerahkan kepada dosa percabulan. Jangan katakan iya gak apa-apa selama kamu menyerahkan dirimu untuk Tuhan. Iya gak apa-apa selama kamu tetap melayani. Iya gak apa-apa selama kamu memiliki hubungan dengan Kristus Yesus. Tidak saudara. Sekali-kali tidak, Rasul Paulus katakan. Dan dia berani berkata, jangan sesat. Kita ini mau disesatkan oleh iblis. Kita ini mau digiring, disesatkan untuk menjadi miliknya. Supaya tidak menjadi milik Kristus Yesus. Supaya tubuh ini tidak menjadi milik Kristus Yesus. Supaya tubuh ini tidak menjadi tubuhnya Yesus. Tapi tubuh ini menjadi tubuh percabulan. Miliknya iblis. Bukan lagi one body of Christ. Saudara tahu engkau siapa? Siapakah dirimu? Engkau adalah anggota tubuh Kristus. Amin. Dan engkau adalah tubuh Yesus Kristus. Amin. Jangan sembarangan lagi. Jangan seenaknya lagi. Ya. Emang katakan tadi Rasul Paulus, segala sesuatu halal bagiku. Ya, di dalam Tuhan semua halal, tidak ada yang haram. Tapi bukan berarti semua yang halal itu berguna bagiku. Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus Yesus. Kita sudah dimerdekakan oleh darah yang kudus. Jadi semua itu oke, halal, kita merdeka. Tetapi bukan berarti semuanya itu berguna untuk kita. Rasul Paulus katakan, aku tidak mau diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Semua itu kita sudah dimerdekakan. Tapi jangan sampai kita itu diperhamba lagi. Jangan sampai kita diperbudak lagi. Apakah itu oleh makanan? Apakah oleh kebiasaan manusia? Apakah oleh segala cara-cara, ritual-ritual? Jangan lagi kita diperbudak lagi, diperhamba lagi oleh sesuatu apapun. Mau makanan kah? Ya, saya dulu diperbudak oleh makanan. Saya kalau tidak makan cabai tidak bisa, berarti itu saya diperbudak oleh makanan cabai.
Tapi setelah saya dibebaskan oleh Kristus, itu tidak lagi menjadi sesuatu yang makanan pokok yang harus. Nah, itu namanya engkau dimerdekakan. Kopi juga demikian. Saya dulu harus minum kopi karena saya masih merokok, harus. Tapi ketika Kristus sudah memerdekakan saya, kopi tidak menjadi keharusan. Amin. Ada minum, tidak ada, enggak masalah. Nah, itu berarti engkau tidak diperhamba lagi. Berarti apa? Segala sesuatu itu yang halal itu bukan berarti itu berguna. Tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Semuanya. Ritual apalagi. Semuanya. Jangan sampai kita diperhamba oleh segala sesuatu. Harus. Tidak. Tetapi Tuhan katakan, engkau sudah dibeli. Yesus sudah membeli kita. Berarti yang harus adalah harus milik Kristus. Harus keinginan Kristus. Yang kita lakukan, yang ada di tubuh ini harus milik Kristus. Harus untuk Kristus. Berarti tubuh kita ini penting, saudara. Tapi tubuh kita ini untuk siapa? Untuk Yesus Kristus saja, katakan. Untuk Yesus Kristus, amin. Bukan untuk dunia. Bukan untuk hawa nafsu. Tapi tubuh kita adalah untuk Yesus Kristus, amin. Walaupun nantinya harus binasa, walaupun nantinya tubuh ini akan dibinasakan, tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi tubuh ini selama masih ada, ini untuk Yesus Kristus, bukan untuk dosa, bukan untuk kecemaran, bukan untuk hal-hal yang tidak kudus, tapi tubuh ini adalah untuk Yesus Kristus. Amin. Tegas, saudara. Rasul Paulus berani katakan tegas kepada jemaat Korintus. Dan engkau hamba Tuhan harus berani tegas berkata demikian kepada setiap anggota tubuh Kristus. Mengingatkan, menasehatkan. Jangan mengikatkan diri dengan dosa percabulan, dengan perempuan cabul, dengan hal-hal yang cabul. Tapi biarlah kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Menjadi satu roh dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. One body of Christ. Satu tubuh Kristus. Dan kita dimilikinya. Tidak lagi menjadi milik kita sendiri. Bukan milik dunia. Bukan untuk kesenangan dunia. Kalau kita ada hari ini, bisa ada hari ini, semuanya hanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Tapi jangan mencuri kemuliaannya dengan kita memakai kemuliaan dunia kita pakai. Tapi biarlah kemuliaan Allah Bapa itu yang ada di dalam kita. Yaitu rohnya yang kudus. Itu yang memancar keluar. Ketika kita melayani dia. Ketika kita memuliakan dia. Bukan dengan bling-blingnya itu, saudara. Bukan dengan pakaian yang luar biasa menornya. Bukan dengan pakaian yang mewah seperti itu. Tapi kemuliaan Allah Bapa itu luar biasa. Tidak ada pakaian yang mewah yang luar biasa mengalahkan kemuliaan Allah Bapa. Yaitu di mana rohnya yang kudus itu melingkupi kita, menudungi kita dengan segala kerendahan hatinya. Dan disitulah kemuliaannya. Mari kita memuliakan Tuhan dengan tubuh ini. Karena tubuh ini penting bagi Tuhan Yesus Kristus. Yaitu tubuhnya, bukan tubuh kita lagi. Bukan berarti terus kita tidak merawatnya. Justru karena ini adalah tubuhnya, kita harus merawatnya. Justru karena ini adalah tubuhnya, miliknya, kita harus menjaganya, harus. Tapi bukan berarti harus itu kita jadi hamba, diperbudak lagi.
Berarti harus dengan pakaian yang begini, harus dengan treatment begini. Kita harus treatment, kita harus mandi lulur, kita harus ini, harus setiap hari melakukan ini, harus ini. Tidak. Yang kita harus lakukan adalah kita mengikatkan diri kita dengan Yesus Kristus yang ada di dalam kita. Kita terus menerus bergaul dengan Roh Kudus. Dialah nanti yang akan menuntun kita, yang mengajar kita apa yang harus kita lakukan. Roh Kudus yang di dalam kita, yaitu Roh Allah Bapa itu sendiri, yang akan menuntun kita, mengajar kita apa yang harus kita lakukan terhadap tubuhnya ini. Dia juga yang akan mengajar kepada kita apa yang harus kita lakukan kepada anggota tubuhnya yang lain. Roh Kudus yang di dalam kita lah yang akan mengajar kita apa yang harus kita lakukan terhadap anggota tubuh Kristus ini. Amin. Kita harus bertanya kepadanya, kita harus bergaul dengan dia. Apa yang harus kita lakukan terhadap orang lain? Apa yang harus kita tegur? Bagaimana kita menasihati anggota tubuh Kristus yang lain? Bagaimana kita harus menasihati orang yang keluar dari jalur kebenaran firman Tuhan? Bagaimana kita harus menasehati orang yang sedang tersesat? Bagaimana kita harus menegur? Dia yang akan menasihati kita, dan dia akan menolong kita, bisa memberitahukan kepada kita apa yang mereka lakukan dan apa yang harus kita lakukan. Kita harus mau mengikatkan diri terlebih dahulu. Setiap pribadi kita semua mengikatkan diri dengan Roh Allah, dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Maka dialah yang akan menuntun kita, yang menolong kita, mengajar kita bahkan apa yang harus kita lakukan untuk bisa memperhatikan anggota-anggota tubuh Kristus yang lainnya. Amin.